Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di Malaysia. Raksasa teknologi memperluas operasi mereka di negara ini, bahkan ketika pesaing baru datang setiap hari. Intel dan Infineon masing-masing menginvestasikan $7 miliar di Malaysia. Sementara itu, Nvidia akan membangun pusat data AI senilai 4,3 miliar, dan Texas Instruments telah mengalokasikan 3,1 miliar untuk 2 fasilitas perakitan semikonduktor baru. Tetapi ini hanyalah puncak gunung es. Arus masuk modal asing mencakup perusahaan-perusahaan seperti Bosch dari Jerman, AT&S dari Austria, Ericsson dari Swedia, Simtek dari Korea Selatan, dan produsen besar Tiongkok yang didukung negara seperti Funi Metal Technology. Bagi Malaysia, bisnis sedang berkembang pesat, dan pemerintah ingin menggunakan momentum itu untuk naik dalam rantai nilai global. Mereka ingin menjadi ekonomi berteknologi tinggi seperti Jepang, Taiwan, atau Korea Selatan. Tetapi segala sesuatu jarang semudah itu. Sebelum Malaysia dapat menyebut dirinya kaya, ia harus melewati labirin komplikasi. Beberapa dari komplikasi ini disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi beberapa di luar kendalinya, seperti posisi geografisnya yang berada tepat di tengah perang dagang Amerika-Tiongkok. Bagi Malaysia, tekanannya ada pada pemerintah. Pemerintah membutuhkan setidaknya $107 miliar investasi untuk menjadi pusat semikonduktor global berikutnya. Jika gagal, ia akan menjadi sandera bagi keretakan regional dan global. Satu-satunya cara untuk menghindari nasib itu adalah dengan mengumpulkan pengaruh ekonomi yang cukup di dalam negeri. Dan oleh karena itu Malaysia harus bertindak besar atau hancur. Terkenal karena lanskapnya yang menakjubkan dan keanekaragaman hayati yang subur, Malaysia telah lama berusaha untuk beralih dari manufaktur kelas bawah ke industri bernilai tinggi. Seperti Korea Selatan, Malaysia mengalami kesulitan mengembangkan ekonominya. Keduanya berjuang pada tahun 1960-an dan dekade-dekade setelahnya. Mereka mulai dengan PDB per kapita yang hampir sama, dan sementara ada pertumbuhan ekonomi, upah naik terlalu cepat, yang kemudian membuat industri masing-masing kurang kompetitif untuk tenaga kerja murah. Fenomena ini, yang disebut jebakan pendapatan menengah, membuat negara-negara berada dalam posisi di mana mereka tidak benar-benar kaya atau sepenuhnya miskin. Pada tahun 1985, Korea Selatan akhirnya berhasil melewati jebakan pendapatan menengah. Investasinya dalam inovasi dan peningkatan produktivitas membuahkan hasil, dan PDB per kapitanya dengan cepat naik ke status pendapatan tinggi. Namun, Malaysia menghadapi jalan yang berbeda. Ia tidak dapat mengembangkan industri inovatif pada waktunya dan tetap terjebak. Sekarang Malaysia ingin memperbaiki keadaan. Ketika ketegangan meningkat antara Beijing dan Washington, raksasa teknologi mengejar kebijakan asuransi offshoring yang dikenal sebagai China Plus One. Dalam mengejar keuntungan dan keamanan yang lebih besar, perusahaan-perusahaan melakukan lindung nilai dengan berekspansi ke ekonomi-ekonomi di sekitarnya. Di pusat badai adalah perlombaan untuk dominasi dalam kecerdasan buatan, robotika canggih, dan pengembangan teknologi hijau, sebuah industri global senilai $617 miliar yang tumbuh setiap tahun. Malaysia berada dalam posisi yang unik dalam perlombaan teknologi ini dengan lokasinya, infrastruktur yang kuat, industri semikonduktor yang mapan, dan tenaga kerja berbahasa Inggris yang terdidik. Kuala Lumpur memiliki keunggulan atas persaingan regional untuk menjadi raksasa chip global berikutnya. Selain itu, Malaysia sudah memegang 13% pangsa pasar global di bidang perakitan, pengujian, dan pengemasan semikonduktor kelas bawah, faktor yang menyumbang 25% dari PDB negara itu. Untuk mengubah Malaysia menjadi Taiwan berikutnya, perusahaan-perusahaan lokal seperti Astra dan Upstart Technology ingin memanfaatkan masuknya talenta asing untuk berekspansi ke kegiatan kelas atas seperti fabrikasi wafer dan desain sirkuit terpadu. Untuk tujuan ini, Kuala Lumpur telah meluncurkan rencana induk industri baru 2030,
Serangkaian kebijakan ambisius yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan memantapkan dirinya sebagai pusat global berikutnya untuk manufaktur semikonduktor. Jarang ada hadiah tanpa risiko besar. Malaysia perlu bertindak besar atau pulang. Namun, rencana skala besar memiliki sejarah kesuksesan yang beragam di negara ini. Dimulai pada tahun 1970-an, Kuala Lumpur memulai upaya restrukturisasi ekonomi radikal yang dikenal sebagai kebijakan ekonomi baru. Tujuan yang dinyatakan adalah untuk mendistribusikan kembali kekayaan di dalam negara sambil beralih dari ekspor bahan mentah seperti karet dan timah. Setelah dekolonisasi, Kuala Lumpur muncul dengan dorongan yang kuat untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Namun ketidaksetaraan yang ditentukan secara etnis mengakibatkan kerusuhan parah pada dekade-dekade sebelumnya yang mengakibatkan pengusiran etnis Tionghoa dari Singapura pada tahun 1964 yang pada saat itu merupakan bagian dari Malaysia. Jadi agar negara Malaysia yang baru dapat bertahan, segala sesuatu harus berubah dengan cepat. Anggota parlemen setempat turun tangan dan 1 dekade kemudian Malaysia berhasil mengindustrialisasi lanskapnya. Sektor semikonduktor dalam negeri yang baru telah berkembang dan industri lokal telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Namun negara itu masih bergantung pada manufaktur berbiaya rendah. Jadi untuk mempercepat transisi ke ekonomi berpenghasilan tinggi, pemerintah menginvestasikan sejumlah besar uang untuk mempercepat pengembangan industri berteknologi tinggi. Sayangnya, komponen penting dihilangkan. Penelitian dan pengembangan benar-benar diabaikan dalam proses tersebut. Kesalahan ini menyegel nasib Malaysia. Selain itu, kebijakan redistribusi kekayaan pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan brain drain. Ribuan orang non-etnis Melayu pindah ke luar negeri dan tidak pernah menginjakkan kaki di Malaysia lagi. Pada tahun 1980-an, pertumbuhan ekonomi melambat secara signifikan dan dengan krisis keuangan Asia tahun 1997, Malaysia semakin memperdalam dirinya dalam jebakan pendapatan menengah. Namun Kuala Lumpur memiliki kartu as di lengan bajunya. Sebagai bagian dari perombakan pasca kolonialnya, Malaysia juga telah memulai upaya selama 50 tahun untuk mengubah negara bagian pesisirnya, Penang, menjadi lembah Silikon Timur. Memulai keberadaannya sebagai desa nelayan kecil, Penang berfungsi sebagai salah satu pangkalan angkatan laut utama Malaya Britania sepanjang abad ke-19. Setelah kemerdekaan, lokasi strategisnya mengambil sifat geoekonomi yang lebih besar, dengan zona industri bebas bayan lepas, menyambut konglomerat seperti Bosch, Motorola, Dell, Intel, dan Hewlett-Packard untuk membantu transformasinya. Pada tahun 1990-an, hasilnya jelas. Penang telah menemukan kembali dirinya dari daerah terpencil pasca kolonial menjadi salah satu kisah sukses terbesar Malaysia. Saat ini, wilayah tersebut adalah rumah bagi lebih dari 350 perusahaan multinasional yang berjumlah sekitar 5% dari ekspor semikonduktor global. Dengan demikian, meskipun ukurannya kecil, Penang berkinerja jauh di atas bobotnya, menyumbang hampir 8% dari output ekonomi Malaysia, sementara luasnya hanya lebih dari 1.000 km persegi. Namun pada akhirnya, kesuksesan Penang menjadi kejatuhannya. Anggota parlemen Malaysia di ibu kota merasa tidak senang dan ditinggalkan, jadi mereka menghabiskan 2 dekade terakhir untuk menghidupkan kembali Kuala Lumpur. Sumber daya, bakat, dan kekayaan secara aktif dialihkan dari provinsi ke ibu kota. Seharusnya tidak seperti ini, tetapi Malaysia mencetak salah satu gol bunuh diri terbesar dalam sejarah. Tidak mengherankan, Penang menurun kepentingannya, dan Samsung dari Korea dan TSMC dari Taiwan menurunkan manufaktur dalam negeri Malaysia ke pinggir lapangan pada pergantian milenium. Sekarang pada tahun 2024, Malaysia mendapatkan kesempatan kedua untuk kemakmuran. Kali ini, pemerintah ingin melakukannya dengan benar, jadi mereka berkomitmen sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan sektor industrinya. Menghidupkan kembali Penang memainkan peran besar dalam rencana itu. Pembangunan taman industri seluas 1 juta kaki persegi di Penang telah menarik minat dari nama-nama baru seperti Jabil, Western Digital, dan Lam Research. Lebih jauh ke pedalaman di distrik Kulim, Infineon dari Jerman berencana untuk menginvestasikan $5,4 miliar untuk membangun lokasi produksi terbesar di dunia untuk chip silikon karbida, yang merupakan komponen penting dalam pembuatan kendaraan listrik. Mereka bergabung dengan lebih dari 50 konglomerat Tiongkok yang bergerak ke selatan dalam upaya untuk menghindari sanksi Washington terhadap manufaktur Tiongkok. Terlepas dari kesetiaan negara,
raksasa logistik swasta seperti DHL Express berbaris untuk membentuk rantai pasokan yang diperlukan antara zona manufaktur industri di Tiongkok Selatan dan Penang, Malaysia. Lebih jauh ke selatan adalah kota-kota pelabuhan Klang dan Tanjung Pelepas. Berdasarkan kapasitas, situs-situs ini sudah termasuk di antara 15 pelabuhan global terbesar dan pemerintah memiliki tujuan khusus untuk mereka. Rencananya adalah untuk mengubah kota-kota menjadi pusat industri di mana chip yang masuk dapat dibangun, diuji, dan dikirim ke konsumen di seluruh dunia. Masih di dekatnya di Simpang Ampat dan Melaka, pemerintah ingin mengembangkan pusat industri di mana raksasa semikonduktor seperti Nexperia dan Infineon dapat menetap. Demikian pula, di seberang laut di kota Kuching, Borneo, perusahaan-perusahaan Jepang seperti Taiyo Yuden memperluas operasi mereka. Sarang aktivitas berteknologi tinggi menyebar ke seluruh negeri. Bagi Malaysia, yang terbaik masih akan datang. Asia Tenggara berada dalam ledakan ekonomi. Raksasa teknologi yang ingin mengalihkan operasi mereka dari Tiongkok memiliki banyak ruang untuk menetap di tempat lain. Pasar ASEAN khususnya sangat cocok untuk industri berteknologi tinggi, dengan Singapura, Thailand, dan Vietnam menjadi pesaing terbesar bagi ambisi pusat semikonduktor Malaysia. Namun, bahkan di dalam Malaysia sendiri, segala sesuatu tidak seperti yang terlihat. Ada kekurangan yang tulus yang mencegah beberapa perusahaan untuk mendirikan camp. Salah satunya, Malaysia melihat tingkat imigrasi yang tinggi. Orang-orang pindah dan mencari peluang kerja yang lebih baik di luar negeri. Hasilnya adalah brain drain nasional. Malaysia sekarang memiliki perkiraan kekurangan tenaga kerja sebesar 1,2 juta pekerja, yang setengahnya berasal dari teknik dan manufaktur. Di negara yang hanya menghasilkan 5.000 lulusan teknik per tahun, angka-angka seperti itu tidak pertanda baik. Pemerintah memiliki rencana untuk melatih tambahan 60.000 insinyur semikonduktor lokal berketerampilan tinggi, tetapi itu tidak akan berhasil jika insinyur Malaysia hanya memperoleh 90% dari upah nasional rata-rata. Gaji terlalu kecil, oleh karena itu brain drain. Masalah domestik lain bagi Malaysia adalah perumahan. Masuknya perusahaan asing ke Penang, misalnya, telah mendorong harga perumahan naik secara signifikan. Pihak berwenang setempat telah memperketat pengendalian sewa, tetapi itu hanya perbaikan sementara. Dalam sistem federal Malaysia, dinamika regional sering berubah menjadi masalah yang lebih besar bagi koalisi yang berkuasa. Sementara itu, Singapura yang berbahasa Inggris dan bertetangga telah menyambut investasi senilai 4 miliar dolar dari nama-nama besar di industri ini, seperti Global Foundries, Soitec, dan afiliasi TSMC, Vanguard International Semiconductor. Mereka bergabung dengan Applied Materials yang memperluas kehadirannya di negara itu melalui pembangunan pabrik senilai 450 juta dolar di negara kota itu. Dengan investasi seperti itu, Singapura berharap untuk mencapai pertumbuhan 50% dalam pembuatan elektronik canggih, semikonduktor, dan robotika pada tahun 2030. Keunggulan Singapura atas Malaysia adalah kedekatannya dan gaji yang lebih tinggi yang mencapai 1.495 dolar per bulan dibandingkan dengan hanya 469 dolar per bulan di Malaysia. Itu perbedaan 1.000 dolar untuk tenaga kerja yang sama. Tidak heran pada kuartal pertama tahun 2024, jumlah warga Malaysia yang berimigrasi ke Singapura melonjak sebesar 62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan cepat seperti itu, seringkali karena skandal politik, sangat merusak pembuatan kebijakan yang kohesif di cabang eksekutif. Perusahaan bernilai miliaran dolar yang ingin berbisnis lebih menyukai stabilitas politik di atas segalanya. Malaysia menawarkan terlalu sedikit dari itu. Contohnya adalah perdebatan seputar pengenalan pajak barang dan jasa pada April 2015. Saat itu, Perdana Menteri Najib Razak memperkenalkan pajak tersebut hanya untuk dicabut dalam pembalikan dramatis ketika Mahathir Mohamad berkuasa pada Mei 2018. Sejak itu, Perdana Menteri saat ini Anwar Ibrahim sekali lagi menganjurkan pengenalan pajak barang dan jasa pada berbagai kesempatan. Legislatif yang bolak-balik ini bukanlah lanskap yang ingin digunakan oleh raksasa teknologi untuk berbisnis. Singapura tidak memiliki ketidakstabilan administratif seperti itu. Hampir tidak pernah terdengar. Singapura bukan satu-satunya pesaing. Thailand misalnya menawarkan infrastruktur yang kuat, tenaga kerja terampil, netralitas geopolitik, dan hak istimewa pajak yang murah hati bagi investor. Fasilitas-fasilitas tersebut telah menarik minat Sony Group yang telah menginvestasikan hampir 600 juta dolar dalam 17 proyek di seluruh negeri. Demikian pula, Vietnam telah melihat minat dari pengembang besar seperti Samsung yang menginvestasikan 3,3 miliar dolar di negara itu untuk meningkatkan produksi semikonduktor. Dengan kedekatan dengan zona industri selatan Tiongkok dan situasi politik dan demografis yang lebih stabil,
Vietnam sedang bersiap untuk menjadi penantang potensial lain dalam perlombaan untuk menjadi raksasa chip global berikutnya. Karena itu, Malaysia masih memiliki kartu di lengan bajunya. Kedekatannya dengan para pesaingnya dapat menguntungkannya. Misalnya, dalam kasus Singapura, Malaysia dapat bernegosiasi untuk kerjasama daripada persaingan. Keduanya dapat bertindak sebagai perpanjangan satu sama lain. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di Malaysia dapat merakit, menguji, dan mengemas chip yang dirancang dan diproduksi di Singapura. Namun simbiosis industri ini akan mengharuskan kepemimpinan Malaysia untuk mengurangi ambisinya untuk menjadi raksasa chip global berikutnya. Dalam istilah praktis, itu berarti perusahaan-perusahaan Malaysia yang sedang berjuang seperti Unisem, Carsem, dan Inari Amertron akan ditinggalkan dalam kedinginan. Namun sebagai imbalannya, Malaysia akan mempertahankan dominasi regionalnya. Meski begitu, Malaysia harus melangkah dengan hati-hati setiap saat. Sementara bisnis mengikuti keuntungan, geopolitik menetapkan aturan. Washington telah menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap kerja sama Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Dan ada kekhawatiran bahwa rezim sanksi dapat diperluas untuk memasukkan Malaysia. Misalnya, Jetronics, sebuah perusahaan Malaysia, telah mendapat kecaman karena diduga memasok komponen elektronik strategis ke Rusia yang melanggar sanksi. Jika Washington merasa cenderung, mereka dapat mengakhiri ledakan semikonduktor Malaysia dengan sekali gores pena. Jadi ya, berhati-hatilah. Tiongkok juga menyumbang 56,7 miliar dolar impor Malaysia dan 13 miliar dolar ekspornya. Perdagangan ini mencakup impor germanium dan gallium, yang merupakan bahan yang tak tergantikan dalam produksi semikonduktor. Selain itu, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun terakhir, hubungan yang hanya diimbangi oleh Amerika Serikat sebagai mitra investasi terbesar Malaysia. Duduk dengan genting di antara dua ekonomi terbesar di dunia, Malaysia, oleh karena itu harus menari di antara raksasa tanpa menginjak kaki siapapun. Terima kasih sudah menonton video ini, dukung channel ini berkembang dengan cara subscribe. Saya Mistakes Indo, sampai jumpa.